Cukup baik Anang Ma'ruf untuk mengamankan bola dan Taufik kembali pada Anang Ma'ruf. Bersiap dengan sebuah crossingnya tentunya di dalam kotak penalti. Pato Morales berusaha untuk menciptakan ruang gerak. Belum berakhir Anang Ma'ruf. Sebuah keputusan yang cukup baik dari seorang Anang. Kita lihat bagaimana ia mendapatkan sebuah rebound dari scrimmage dan langsung mengirimkan tendangan ke sudut jauh. Kita lihat meski 18 tahun saja, merupakan salah satu striker masa depan tentunya bagi Persebaya Surabaya. Bersiap Fabiano dengan tembakan yang cukup keras, namun tidak mampu. Cukup tegar penampilan dari Saifuddin sejauh ini. Ya, satu usaha cukup bagus, set piece Fabiano. Kita melihat bagaimana tendangannya dengan akurasi yang juga terjaga di situ. Tapi juga sesuatu yang mudah buat seorang Saifuddin. Usaha pertama dari Andik, membayangi pergerakan dari Fabiano. Oh, dapat dicuri dengan cerdik tadi oleh Morales. Tidak melihat pergerakan dari Morales. Dan pelanggaran dari Fadli Yariri terhadap Andik Firmansyah kini mengundang dan membawa pada sebuah kondisi ataupun situasi tendangan bebas bagi Persebaya. ya kembali sebuah kesempatan dan kita lihat bagaimana manuver Pedas, Bung Ucup, seperti cabai rawit. John dengan crossingnya dan dipotong dan gol! Baru saja kita membahas mengenai postur tubuh dari Andik Firmansyah yang langsung dijawab dengan gol sundulan 2-0. ya tampaknya Andik mendengar secara batin apa yang kita bicarakan dengan tubuhnya kecil. Dia tuh membuktikan bahwa ia juga mampu membuat gol dengan kepalanya. Namun kita lihat bagaimana sebuah umpan yang tentu saja menentukan terjadinya gol tersebut. Dan kita melihat juga kejelian dari seorang Rudy Kelces memainkan Andik Firmansyah. Dan satu umpan yang sangat prima. Andik dengan cepat masuk merangsek dan sundulan lewat umpan yang juga prima dari Jeon Hyung-bok. Selesaikan dengan sundulan yang sangat bagus oleh Andik. Dan ini dia selebrasi yang mengingatkan kita kepada Diputuskan kini tendangan bebas bagi Persela Lamongan tampaknya. Jimmy Suparno crossing di kotak penalti hampir saja mampu untuk dijangkau oleh Zada. Mudana tampaknya hanya keluar dari lapangan permainan. kita menyodorkan ancaman buat Saifuddin di bawah Mister Persebaya Surabaya. Taufik Andik Firmansyah telah berada dalam posisi offside, walaupun bisa meneruskan bola tadi untuk sebuah umpan berbahaya bagi Patricio Morales. Beban yang berat menyandang nama besar Persebaya tentunya sebagai salah satu tim besar Liga Indonesia. Di antaranya pernah menjadi juara pada tahun 2004 dan kartu kuning kepada Wijaya atas pelanggarannya terhadap Amsar Reza. Cukup keras memang. Satu tabrakan. Pato Morales. Umpan terobosan yang sangat baik, namun posisi dari Andik Firmansyah terlebih dahulu berada dalam situasi offside. Saya pikir sebuah umpan yang sangat cerdas dari Pato. Amsar Reza. Kurniawan kombinasi dengan Jimmy Suparno, crossing dilepaskan oleh Jimmy. Terlebih dahulu bisa dipotong oleh Saifuddin. Oh, Apakah ada otot yang tertarik dari Saifuddin? Tidak ada gangguan sama sekali yang menimpa Saifuddin ketika ia menjemput dan menyongsong bola crossing ini. Bahkan kita lihat Kurniawan berada begitu jauh dari posisi Saifuddin. Ya. Karena sebelumnya Andik mampu mengelabui Fabiano dengan mencetak gol lewat kepala yang kali ini. Kembali Andik Firmansyah berhasil dengan sentuhan pertamanya untuk menguasai bola, namun tidak berhasil untuk meneruskan bola ke gawang dari Persela Lamongan. Dan Fabiano betul-betul memanfaatkan kelebihan fisiknya untuk menutup
celah yang dapat membuat Andik mencetak gol keduanya pada pertandingan. Siapakah yang akan menjadi eksekutor? Fabiano tampaknya tembakan langsung hampir saja mengecoh Endra Prasetyo dengan pantulan kepada tanah yang mungkin cukup menyulitkan dari Endra Prasetyo. Kembali kita saksikan sebuah tendangan melengkung. Maka kini giliran Zada yang akan mengeksekusi dan Komat Suharto begitu kencang tendangannya Endra Prasetyo. Ya, Dengan recovery yang cukup baik akhirnya. sebuah eksekusi set piece yang bagus kita lihat dari depan mulut gawang Saifuddin. Ada rebound di situ. Endra Prasetyo pertama sebelumnya. Andik Firmansyah menuju pada Pato Morales. Sebuah ganjalan, Mat Halil dengan sebuah usaha masih belum bisa menaklukkan Fauzal. Memberikan isyarat bahwa ada rekannya yang lebih terbuka di sisi kanan. Dan bebas, tidak terjebak dalam posisi offside. Patricio Morales, Andik Firmansyah. Pemain muda ini cukup merepotkan sejauh ini bagi Persebaya ataupun bagi Persela Lamongan. Kali kedua kita melihat bagaimana sebuah umpan yang matang dari Pato Morales dan bam! Tendangan dari Andik. Pemain Persebaya kembali melalui Andik Firmansyah. Keberanian dari pemain muda ini. Pato Morales. Masih Pato Morales. Penetrasi Pato. Andik Firmansyah memutuskan untuk menembak langsung dan masih melebar. Ya, meski kita tahu bahwa di sebelah kanan ada teman Andik yang jauh lebih free kemungkinannya, dan kita melihat keseimbangannya juga belum gitu sempurna dari Andik. Terlalu terburu-buru memang. Ada kesan Kalau Andik memaksa sedikit memang. lebih bisa sabar. Samsul Arif. Taufik Kasrun. Kembali Sireli datang di sana, namun Samsul Arif kini penetrasi dan masuk. Dan masih bisa ditepis tadi oleh Endra Prasetyo. Ya, kita lihat bagaimana sebuah kecepatan Samsul Arif tadi. Kembali Kurniawan dan kembali Endra Prasetyo sebelum diamankan oleh Nugroho Mardianto. Benar-benar sulit dipercaya. Dalam durasi 1 menit ada 2 peluang yang begitu matang yang didapatkan anak-anak Lamongan lewat 2 tombaknya. Samsul dan juga kita melihat tadi peluang kedua lewat Kurniawan Dwi Yulianto. Sulit dipercaya memang, tapi itulah juga bagian dari kesiapan Endra Prasetyo. Ini dia, Samsul Arif lolos dari hadangan Jaisman dan bam! Tendangannya masih bisa diselamatkan Endra dan bola muntah. Ada scrimmage, Gagang Mundada memberikan umpan sodor untuk Kurniawan, juga bebas dan bam! Kembali Endra menjadi penyelamat sebelum digusur ke Mudana kepada Taufik Kasrun terus-menerus menekan. Dan Samsul Arif kini dalam kotak penalti. Sebuah bola lob dari Samsul Arif dapat dipotong tadi oleh Endra Prasetyo dari usaha Kurniawan untuk menjemput umpan tersebut, membelakangi bola tadi. Ya, kita lihat bagaimana dan memang kartu kuning yang berikut buat anak Persebaya. Dan sebuah kesempatan hampir saja Fabiano tadi yang memang tampaknya melompat lebih tinggi dari penjaga gawang Endra Prasetyo. Belum berhasil untuk menaklukkan dan memberikan gol balasan bagi Persela Lamongan. Kita saksikan. Sebuah bola asis yang dilayangkan dari sektor kanan. Ada duel Fabian. Anang Ma'ruf. Vijay. Potong oleh Mudana. Dan duel kembali dimenangkan di lini tengah oleh Persela Lamongan. Umpan yang sangat baik kepada Samsul Arif di dalam kotak penalti. Berusaha tadi Samsul dan kembali dengan ruang tembak dan tembakan yang masih belum berhasil untuk menembus Endra Prasetyo. Ya, luar biasa sekali bagaimana upaya keras kita lihat jatuh bangun Samsul Arif, dan dengan sudut yang sangat sempit yang mencoba melakukan syuting. Sayang arahnya masih jauh dari sasaran. Ya, Di sisa waktu ini Persela Lamongan. Zada mencongkel bola, kembali ada Samsul Arif di sana. Masih dapat ditanggulangi oleh pemain-pemain lini belakang dan
Kita melihat aksi dari Kurniawan, walaupun masih belum berhasil untuk bisa menaklukkan Endra Prasetya. Ya, Tendangan yang cukup brilian namun. keputusan lewat sebuah first time tidak begitu kuat memang. Ya. Apa yang dilakukan, apa yang dilesakan. Dan skor akhir akhirnya diraih kemenangan 3-0 PSPS atas Persib Bandung. Dan baru saja peluit Viator Ambarita mengakhiri partai pada sore hari ini, di mana akhirnya Persebaya Surabaya memenangkan derby Jawa Timur atas rivalnya Persela Lamongan dengan skor akhir 2-0. Dan mitra sepak bola, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.